yang tadi disebutkan, tetap berdosa, tetap haram hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Halas? Udah. Sedikit pertanyaannya hari ini ya. Kameramen nanya nih. Rudi, ada apa Rudi? Waalaikumsalam. Masa COVID ini ada beberapa masjid yang menerapkan sholat Jumat 2 gelombang. Artinya dalam satu hari Jumat itu ada 2 sholat Jumat. Ya. Nah. Masjidnya kecil, jaraknya terbatas, dibatasi, jadi dijadikan jadi 2 gelombang. Ya. Tidak boleh dalam satu kampung itu ada 2 kali Jumat. Iya, tidak boleh. Hanya 1 Jumat saja. Kalau terjadi 2 Jumat dalam satu kampung, maka yang pertama itu yang sah, yang kedua nggak sah. Paham? Kalau seandainya berbarengan, dua-duanya nggak sah. Ulangi. Ukurannya mana yang lebih dulu, mana yang terlambat itu di mana? Bukan di khutbahnya, tapi di takbiratul ihramnya imam di situ. Ketika imam sudah mengucapkan ra daripada lafaz Allahu Akbar, dialah yang pertama. Paham? Itu yang sah. Jadi nggak boleh ya, tidak ada 2 Jumat. Mengenai jikalau tempat pelaksanaan Jumatnya atau masjidnya itu penuh, tidak bisa semua jamaah berkumpul di situ karena memang sangat padat sekali. Nah, di sini boleh ta'addud. Ta'addud artinya lebih dari 1 karena alasan lidhiqil masjid, lidhiqil makan, karena tempatnya itu sempit, tidak mencukupi jamaah. Boleh untuk membuat Jumat di tempat lain. Liusril ijtima' namanya, karena sulit untuk berkumpulnya mereka lantaran tempatnya sempit. Boleh. Itu namanya lil hajah, karena ada perlunya. Ada juga sebab yang memperbolehkan kalau terjadi fitnah atau kital, permusuhan antara qabail, suku ini, kalau ketemu dengan suku ini khawatir nanti berantem di masjid, bisa terjadi pertumpahan darah. Untuk menghindari itu boleh suku ini sembahyang di tempat lain dan yang ini di tempat yang berbeda, walaupun satu daerah, nggak apa-apa, untuk menghindari pertikaian. Paham? Itu nggak apa-apa. Itu karena masjidnya sempit, karena menghindari pertikaian, itu juga tidak apa-apa. Halas? Nah ya. Kalau kita itu memang sudah kampung, ini memang hanya 2, tapi lain daerah tapi dalam satu daerah ya. Nah, kalau jaraknya dianggap sudah jauh, lain daerah artinya jauh, berjauhan, sekiranya tidak terdengar panggilan adzan di daerah sana karena jauhnya jarak. Maksudnya adzan tanpa mikrofon ya. Kalau pakai mikrofon, apalagi sound systemnya yang mahal itu, 1 kilometer kedengeran itu, lebih dari itu kedengeran. Nah, yang tanpa mikrofon misalnya. Kalau misal tempat yang dimaksud adalah di arah timurnya masjid, maka jika muadzin menghadap ke timur masjid, ke arah kampung itu, dan adzan kedengaran oleh mereka, tidak boleh mereka bikin masjid baru. Harus tetap wajib berkumpul di satu tempat itu. Nah, tapi kalau yang sampean maksud adalah tempatnya berbeda dan memang jaraknya juga berjauhan, gak masalah, boleh untuk ta'addud di situ. Paham? Jadi begitu. Berdekatan, ya jangan. Seandainya digabung jadi satu, cukup gak masjidnya? Gara-garanya apa? Gengsi ya? Saya sudah terlanjur bikin loh. Panitia sama panitianya memang gak akur ya. Itu
Ya sebenarnya itu bukan karena pertikaian atau kital tadi, bukan, karena tidak sepaham aja. Itu bisa dimediasi nanti ya, tokoh agamanya panggil, tokoh masyarakat kadesnya panggil, biar mediasi ya. Gimana kalau Jumatan kita laksanakan secara berbarengan saja, karena banyak asumsi masyarakat ini macam-macam. Katanya kalau masjid itu harus disolati Jumat, kalau enggak dosa kita. Enggak mesti. Masjid itu ada jame', ada ghairul jame'. Masjid itu kadang ada masjid jame'. Arti jame' yang dilaksanakan sholat Jumat. Kalau ghairul jame' yang tidak dilaksanakan sholat Jumat, masjid juga. Artinya hukumnya hukum masjid. Mau sholat tahiyatul masjid di sana boleh, mau i'tikaf di sana boleh. Perempuan yang haid haram, lelaki atau wanita yang junub haram berdiam dan menetap di sana, hukumnya hukum masjid sudah. Kendati pun tidak dilaksanakan sholat Jumat, itu namanya ghairul jame', bukan masjid jame' namanya. Nah sebagian orang awam berasumsi kalau masjid harus dijumati, kalau enggak dosa. Enggak ada seperti itu, paham? Jadi kalau seandainya itu dikompromikan antara yang RT ini dan RT yang sebelahnya supaya tidak terjadi perselisihan paham, bagaimana caranya? Kalau kita bersatu saja sholat Jumatnya kan lebih ramai kelihatannya, lebih akur. Nah, nanti tentukan masjid yang RT sana apa yang RT sini, itu tergantung kesepakatan dalam musyawarah nanti, paham? Begitu caranya, solusinya begitu. Kalau terus-terusan begitu, kasihan, akhirnya lomba-lombaan, dulu-duluan, nanti siapa yang dulu itu yang sah. Kasih sebelah sana masih khutbah lagi, kasih Allahu Akbar, sah. Itu enggak sah. Kan ribet kalau kayak gitu jadinya. Akhirnya kayak apa, berlomba-lomba jadinya, siapa yang dulu itu yang sah. Waliyadzubillah. Khalas ya. Sudah. Fatha bil qabul tamam kullu sudul hadratir rasul Abi Batul Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. ربنا وفقنا وفقهم لنا ترتضي قولنا فعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقيا علما، نقضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر برضا منك العيون، رب عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى مصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، اجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada guru kita Habib Ibrahim yang sudah menyampaikan begitu banyak ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, yang berguna di dunia dan akhirat, yang bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian acara kita pada malam hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.